tes. Nah, jadi untuk karaoke sangat terasa sekali. Kita perbesar kembali untuk bagian efek di full all tes 1 2 3 cek 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardita Sound. Yang mana untuk kali ini kita akan mereview satu buah soundcard. Nah, untuk soundcardnya ini untuk tipenya jenis dari M6. Kalau soundcard yang biasa biasanya ada yang disebut dengan yang booming waktu tahun-tahun yang lalu itu memakai soundcard P8. Dan untuk kali ini saya akan mereview satu buah soundcard yaitu dengan tipe soundcard M6, yang mana si soundcard tersebut atau semuanya soundcard itu bisa untuk digunakan sebagai untuk karaokean ataupun juga untuk recording ataupun juga sebagai alat untuk dijadikan sebagai efek. Nah, untuk posturnya Anda bisa lihat dari keseluruhannya. Ada bagian treble, middle, bass. Itu untuk di bagian nada. Untuk di bagian bawahnya ini ada bagian volume mic, volume reverb, dan special effect. Terusan ada juga bagian ini akompani sebagai musik audio. Ini bagian monitor untuk audio keseluruhan, dan ini bagian volume recorder. Dan untuk tombol-tombol yang ada di sini, yang pastinya ini untuk bagian efek-efek. Yang selanjutnya di sini bagian tombol power, dan juga ini untuk efek-efek spesial. Untuk di bagian belakangnya, nah, untuk di bagian belakangnya ini menggunakan 2 mic condenser. Terusan juga ada bagian jack untuk 48 volt sebagai penyuplai dari mic condenser apabila menggunakan mic condenser yang lebih berkualitas. Untuk bagian headset ada satu, earphone 1, ini sama bagian out. Ini yang selanjutnya untuk di bagian musik. Untuk bagian lipenya juga sama, ada 2. Yang satu lagi ini bagian OTG, dan yang terakhir ini bagian charger. Oke. Dan aslinya seperti ini untuk bagian input dan outnya, dan saya di sini telah bukan merubah ya, tapi ditambahkan satu buah mic untuk menggunakan mic dia mic yang seperti biasa mic ini. Oke. Untuk pengetesan saya gunakan selain mic yang ini, saya akan coba untuk suara yang aslinya, yaitu menggunakan mic condenser juga. Yang lainnya ada bagian handsfree atau headset. Terusan untuk kabel, ini bagian kabel casan. Ada juga bagian kabel OTG yang nantinya ini disambungkan ke bagian HP sebagai output dari perekam bagaimana hasil suaranya. Yang jelas kalau Anda tidak menonton atau mendengarkan, apalagi memakai handsfree, itu akan sangat jelas untuk ingin memiliki yang namanya soundcard M6, karena suaranya itu lebih berkualitas menurut saya. Oke, kita coba untuk menyalakan. Ini tombol di bagian powernya, kita coba. Nah, ini sudah nyala untuk di bagian tombolnya. Oke, untuk tambahannya, fixture dari soundcard ini M6
ada bagian Bluetooth. Jadi seperti yang sekarang-sekarang, tidak seperti yang V8 itu belum menggunakan Bluetooth. Kalau untuk yang soundcard yang sekarang ini itu kebanyakan memakai ada bagian Bluetooth, dan ada tambahannya lagi, ini menggunakan yang 48 volt untuk bagian mic condenser. Inilah fixture setelah dinyalakan dari M6 atau soundcard dari M6. Oke, kita matikan dulu, dan saya akan coba memasang-masangkan dulu untuk di seluruh bagian kabel, dan saya juga akan memakai dulu hairspray bagaimana hasil dari soundcard M6 ini setelah saya pergunakan bagaimana yang aslinya, suara yang aslinya dari mic condenser yang ada di sini, dan juga hasil setelah menggunakan mic yang biasa atau mic spool ya. Baik, kita di rep dulu, next dulu. Oke. Tes, cek. Baik, ini suara aslinya dari soundcard M6 yang mana yang saya pergunakan itu menggunakan jack di bagian mic condenser yang satu, dan yang satu ini untuk bagian headset, dan ini bagian kabel OTG-nya dan sudah aktif OTG-nya. Yang satunya lagi yang di sebelahnya yaitu untuk bagian charger. Oke. Untuk suara aslinya ini untuk bagian treble, middle dan bass itu sudah full, dan bagian mic-nya juga sudah full. Mungkin masih suaranya masih rendah ya, masih di bawah. Tapi kita coba untuk di bagian reverb. Tes 1 2 3, cek tes 1. Ini bagian reverb, yang mana reverb tersebut itu untuk tombolnya itu masuk ke bagian karaoke. Ini ada di pertengahan. Kalau setelah dimasukkan atau dibuka bagian tombol reverbnya, suaranya sudah agak lumayan cukup bagus. Di bagian efeknya agak terasa juga. Tes untuk bagian middle, treble, walaupun masih rendah semuanya ya. Kita coba ke MC. Tes 1 2 3, tes. Nah, memang untuk bagian treble masih ada tapi masih di bawah ya. Terusan pop. Cek tes 1. Pro, ini untuk bagian pro tes 1. Malah untuk bagian treble ini saya rasa tidak ada muncul ya. Untuk charger voice tes 1 2 3 1. Pamela, ini untuk Pamela. Suara baik, baby. Terusan untuk suara robot ya. Nah, kita kembalikan dulu. Nah, untuk fixture dari semuanya memang hampir sama dengan soundcard yang lain, jadi saya rasa tidak perlu untuk mengecek, karena yang saya pergunakan atau mengapa saya beli soundcard ini, saya akan pergunakan itu di bagian efeknya sebagai penambah untuk ke bagian mixer. Jadi untuk perangkat mixer yang mungkin mixer lokal, jadi saya akan menambahkan dengan efek yang ada di soundcard M6 ini. Dan kalau kualitasnya seperti ini masih kurang menurut saya. Dan saya tadi menjelaskan bahwa ini ada satu tambahan menggunakan preamp. Nah, yang ini bagian jacknya, dan kita akan mencoba
menggunakan mix full biasa. Oke, kita cabut dulu untuk bagian, nah ini bagian jack mic-nya kita perkecil dulu karena saya sudah coba ngecek bagian suaranya sangat besar sekali. Tes. Nah, ini kita perkecil sedikit. Ini tampilan dari Soundcard M6 yang sudah saya tambahkan dengan pre-mic dan suaranya cukup lumayan bagus. Ini untuk bagian bass saya pergunakan pertengahan, middle juga pertengahan, treble pertengahan, dan ini masih di seperapat lah, seperapat lebih untuk bagian volume mic. Dan suaranya sudah sangat terasa bagus sekali. Oke, karena saya untuk si perangkat ini dipergunakan untuk bagian mixer, jadi biasanya untuk mixer itu atau untuk bagian sound system bagi para sound system itu biasanya yang diinginkan suara dari efeknya itu atau dari reverbnya itu suara chestnya itu sangat muncul sekali atau di bagian treble-nya. Oke, kita coba untuk di bagian reverbnya kita buka. Tes all. Nah, ini saya coba di pertengahan dulu. Tes 1 2 3 3 2 1. Sangat enak sekali ya. Kita coba tutup bagian middle, treble-nya kita buka lagi, bagian bassnya sedikit kita tambahkan setelah pertengahan. Nah, ini untuk di bagian apa ini? Oh, yang bekerja ini di bagian MC. Nah, ini sangat terasa sekali untuk di bagian treble-nya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Untuk mic ke mulut itu jaraknya tidak begitu dekat dan ini sangat cukup lumayan peka setelah menambahkan dari pre-mic tersebut. Oke, untuk bagaimana cara menambahkan pre-mic-nya nanti saya akan buat lagi tutorialnya, dan untuk kali ini saya cuma untuk mereview dan untuk menambahkan bagian pre-mic, jadi bukan cara untuk dirubah di bagian efeknya, tidak seperti untuk dipotong jalur atau gimana, yang jelas masih asli untuk di bagian soundcard-nya saya hanya menambahkan bagian pre-mic. Oke, kita coba lagi, kita masuk ke bagian karaoke. Tes. Ini untuk karaoke sangat terasa sekali. Kita perbesar kembali untuk bagian efek di full all. Tes 1 2 3 cek 1. Nah, kalau efek yang bagus biasanya untuk dicoba, nah seperti itu biasanya akan munculnya itu pas seperti air yang menetes. Nah, seperti itu. Oke, ini masih di bagian karaoke yang saya coba tes dan suaranya cukup enak sekali menurut saya di pendengaran. Dan kita coba alihkan sekarang ke bagian pop. Cek, tes 1 2 3. Ini untuk bagian pop. Itu menurut saya di bagian middle-nya sangat muncul sekali. Jadi ada tambahan middle yang muncul selain treble dan bass-nya. Bagian middle itu dominan ke depan ya sekarang. Coba untuk ke bagian pro. Tes 1 2 3. Nah, untuk di bagian pro
itu bagian gema efeknya ada, cuman untuk bagian middle dan treble itu di bawah. Tes 1 2. Nah, selanjutnya bagian ini recording, dan kita kembalikan dulu ke bagian yang asli. Nah, ini suara vokal yang asli. Oke. Kita ke voice charger. Cek tes 1 2 3. Itu sangat perbedaannya sangat signifikan sekali ya dengan yang tadi yang menggunakan yang aslinya dari mic condenser. Oke, kita Cek ke bagian Pamela. Selanjutnya ke bagian baby. Tes 1 2 3. Dan ini pokoknya mantap deh. selanjutnya ke bagian suara robot. Kita kembalikan ke MC. Nah, kita kembalikan ke MC. Oke, mengapa suara yang digunakan atau menambah setelah menambah pre-mic itu sangat jelas sekali terasa untuk di bagian efeknya dan juga di bagian vokalnya juga. Itu menurut saya dikarenakan untuk bagian mic condenser yang pastinya kalau ingin suaranya seperti ini maka harus menambahkan yang tegangan 48 volt itu sebagai penyuplai ke bagian mic condenser yang ada di sini. Oke. Nah, yang ini ya. Jadi kalau ingin seperti suaranya yang ini atau mix full, jadi harus menambahkan 48 volt ke bagian mic kondensornya. Ini suara tampilan dari Soundcard M6 yang mana yang saya akan pergunakan sebagai perangkat mixer untuk di bagian efek reverbnya, dan menurut saya ini sangat cukup bagus lah. Dan suara kebisingan atau denoise dan lain sebagainya itu tidak perlu direview lagi karena menurut saya ini sudah bagus. Dan untuk pixture yang lainnya juga saya rasa ini sudah cukup lah karena ada di soundcard yang lainnya juga. Oke, demikian dulu untuk reviewnya di kesempatan kali ini, di mereview di Soundcard M6 yang mana si soundcard tersebut sangat bisa dipergunakan untuk perangkat mixer ke bagian audio sound system. Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.